Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Al-mau'izatul khamisah, benar. Kelima apa keenam? Kok benar? Khamisah itu 5. Khamsun itu 5, khamisah yang kelima. Itu juga ada pembahasan khusus masalah adat. Kalau kita belajar nahwu ada bab adat, bab hitung-hitungan. Jadi ada 5, ada kelima, itu beda. Khamsun 5, khamisah kelima. Ya. Al-mau'idatu sadisah, sadisah ke-6. Al-mau'idatu sadisah yaqulullah ta'ala ya ibna Adam ma khalaqtukum li'as istaf'ala yastaf'ilu li'astaksiro. Nah, kalau harokatnya agak begitu salah berarti. Li'astaksiro bikum min killatin. Ini yang saya baca nggak ada harokatnya, makanya harus hati-hati. Disimak tulisnya ada harokatnya. Tapi saya berani kritik kalau yang saya baca ini enggak sesuai harokat yang di buku. Wala li'asta'nisa bikum min wahsyatin wala li'asta'ina bikum ala amrin ajaztu anhu wala lijalbi manfaatin wala lidaf'i madarratin bal khalaqtukum lita'buduni tawilan wa tashkuruni katsiran wa tusabbihuni bukratan wa ashilan. Ya ibna Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum wa saghirakum wa kabirakum wa khurrakum wa abdakum ijtama'u. Itu kalau dibaca ijtami'u juga beda artinya. Kalau ijtami'u berkumpullah kalian, tapi kalau ijtama'u mereka berkumpul. Nah itu sulit kan? Sulit. Ijtama'u ala ta'ati ma zada dzalika fi mulki mithqala dzarrah. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya ibna Adam kama tu'di yu'da bika wa kama ta'malu yu'malu bika. Hadis ke-6, hadis qudsi. Yaqulullah, Allah berfirman. Judulnya saja kitabnya Al-Mawa'id fil Ahaditsil Qudsiyah. Jadi ya isinya mau'idhah, nasihat untuk kita. Dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Allah berfirman, ya ibna Adam, hei anak cucunya Adam, hei manusia, ma khalaqtukum li'astaktsira bikum min qillatin. Sungguh aku tidak menciptakan kalian ini li'astaktsira bikum min qillatin, dari jumlah kalian yang sedikit menjadi banyak. Tidak, aku tidak menciptakan kalian agar kalian yang tadinya sedikit menjadi banyak. Tidak, tujuan aku menciptakan kalian tidak itu. Wala li'astanisa bikum min wahsya, aku juga tidak menciptakan kalian yang tadinya kalian sedih, kalian sendirian, lalu aku selalu hibur kalian, senangkan kalian, gembirakan kalian. Aku tidak menciptakan kalian untuk itu. Allah tidak menciptakan kita ini hanya yang tadinya sedih digembirakan. Tidak itu tujuan utama Allah ciptakan kita semua. Wala li'asta'ina bikum ala amrin ajaztu anhu, dan aku tidak menciptakan kalian untuk minta tolong pada kalian tentang perkara yang aku tidak mampu melakukannya. Tidak, aku tak butuh pertolongan kalian. Dan Allah ini maha mampu. Wala lijalbi manfaatin, aku juga tidak menciptakan kalian untuk menarik kemanfaatan.
wala lidafi madharratin, untuk menolak bahaya, tidak. Tapi ketahuilah wahai anak cucunya Adam, bal khalaqtukum lita'buduni tawilan, tujuanku menciptakan kalian semua agar kalian semua selalu beribadah kepada. Lita'buduni tawilan, menyembah aku tawilan, dalam waktu yang lama, selalu. Wa tashkuruni katsiran, aku ciptakan kalian semua wahai manusia agar kalian banyak bersyukur padaku. Banyak bersyukur. Sebab terlalu banyak nikmatku pada kalian. Allah itu nikmatnya luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kita hitung, tak akan bisa menghitungnya, saking banyaknya. Makanya diceritakan, Rasul yang cerita kepada para sahabat, suatu ketika Jibril menemuiku dan bercerita, Muhammad, setiap aku naik turun bumi langit membawakan wahyu padamu, itu aku selalu melihat ada hamba Allah yang tinggal di tengah lautan. Di tengah lautan ada pulau. Hamba Allah itu 500 tahun beribadah di situ. 500 tahun. Allah cukupi kebutuhannya. Meskipun di tengah lautan di situ ada air jernih. Ketika ingin makan daging, keluar daging dari sela-sela giginya. Ada buah-buahan di situ yang ketika dimakan dia mampu bertahan berhari-hari. 500 tahun. Tapi dalam pandanganku nanti di hari kiamat hamba ini masuk neraka. Masuk neraka. Apa penyebabnya? Saat ditanya Allah, hei fulan, kamu bisa masuk surga ini sebab anugerahku apa sebab amalku? Ya jelas sebab amalku ya Roh. Sebab anugerahku, ya amalku 500 tahun saya nggak pernah maksiat. Sebab anugerahku, kasih sayangku, amalku, ngeyel sama Allah. Terus akhirnya Allah perintahkan malaikat menghitung, melakukan komparasi. Di bahasa Inggris itu ada pelajaran degrees of comparison. Nah, kalau nggak salah ya, ada superlatif, ada, ya itulah pokoknya. Yang pernah belajar bahasa Inggris hanya pasti ingat saja kan. Nah, perbandingan itu ada yang si fulan lebih pintar daripada si fulan, ada yang si fulan paling pintar kan itu. Kalau nggak salah. Ya. Akhirnya malaikat memerintahkan untuk menghitung nikmat yang Allah berikan dibandingkan dengan amal ibadahnya yang berapa? 500 tahun. Dihitung dari nikmat pandangan mata saja. Di mata itu ada beberapa material, dihitung, dibandingkan dengan amalnya. 100 tahun pertama itu dihitungkan dibanding dengan nikmat kornea saja, itu masih unggul kornea saja. Belum bisa membedakan antara, karena mata sama, dohirnya sama. Ada orang yang disebut buta warna, sama, tidak ada katarak, normal, tapi ini warna apa? Hitam. Loh itu ada, itu kita punya teman sama-sama ngajar. Artinya apa? Ketika kita tidak tergolong orang yang buta warna itu juga nikmat yang sendiri. Walhasil ketika dihitung dari nikmat mata bisa normal dan melihat, habis itu ibadah 500 tahunnya. Baru minta maaf pada Allah dan akhirnya sadar bahwa masuk surganya kita semua itu bukan karena amal. Apa pelajaran yang bisa diambil? Jangan terlalu membanggakan amal kita, karena belum tentu amal kita itu diterima. Jangan. Tapi kita tetap harus terus beramal. Sebab apa? Sebab kita terus bermaksiat.
maksiat jalan terus kok amal mau berhenti, ya gimana? Gimana? Abu Nuwas ya dalam syairnya Al-I'tiraf yang mengatakan wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifa timali. Ya Allah ya Rabb, umurku setiap hari semakin berkurang, tapi dosaku semakin bertambah. Kaifa timali, bagaimana mungkin sebanding, bagaimana mungkin nanti kami kuat menanggung beban dosaku. Ahli dosa mau ngaku. Sampai di akhir syair Abu Nuwas berkata gimana? Fa in taghfir fa anta lidzaka ahlun wa in tatrud faman yarju siwaka. Jika engkau ampuni dosaku ya Rabb, ya pantas memang engkau adalah zat yang maha pengampun. Tapi jika engkau tolak tobatku ini, engkau tolak permohonan maafku ini, engkau tolak permohonan ampunanku ini, faman yarju siwak, pada siapa lagi aku berharap ampunan selainmu? Ya, kalau kita sadar belum bisa menghentikan maksiat, ya jangan dihentikan amal solehnya. Masalah diterima atau tidak bukan urusan kita, tapi kita terus berharap, kita terus meminta dalam setiap sholat kita agar ini asaluka amalan sholihan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu amal solehku ini mbok ya diterima semua ini. Tapi nggak boleh kemudian seperti tadi orang yang 500 tahun nggak bermaksiat di tengah lautan sendirian, dicukupi semua kebutuhannya, terlalu membanggakan amalnya. Allah nggak suka. Ya udah beramal. Manusia itu ya berdosa, ya ibadah, ya biasa itu ya. Kalau semua manusia ini beribadah semua, nggak ada yang berdosa, ya ampunannya Allah nganggur. Ampunannya Allah nganggur. Sampai Allah katakan, kok seandainya kalian semua beriman padaku, kalian semua tidak ada yang bermaksiat padaku, aku akan ciptakan makhluk lain yang mereka bermaksiat padaku, agar apa? Aku bisa mengampuni. Lah, ampunannya nganggur kalau nggak ada bermaksiat. Itu hadis qudsi. Ya, jadi ketika kita berdosa, ya boleh menyesal, boleh menangis dan berusaha tidak mengulangi, tapi ya jangan berlarut-larut dalam kesedihan maksiat kita. Itu yang nggak boleh. Karena kalau berlarut-larut dikhawatirkan kita putus asa atas rahmatnya Allah. Jadi itu hadis qudsi. Hadis qudsi tentang masalah ampunannya Allah. Kok seandainya kalian semua bertakwa, beriman, tidak ada satupun dari kalian yang bermaksiat padaku, aku ciptakan makhluk selain kalian yang mereka bermaksiat padaku, agar aku bisa mengampuni dosa. Paham ya? Nah itu ya. Watashkuruni kasiran, banyak bersyukur. Aku ceritakan kalian. Jadi itu satu contoh, kita nggak boleh membanggakan amal, tapi kita harus terus beramal minimal untuk mengimbangi kemaksiatan kita. Kecuali kalau kita 100%, dan itu nggak mungkin bisa menghentikan maksiat kita. Nah, kalau kita sadar kita masih terus bermaksiat tiap hari, tidak zahir batin, ya kita harus
terus beramal. Jangan itu tadi, wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dzanbi zaidun kaifa. Umur semakin berkurang, maksiat jalan terus, dosa bertambah terus, tapi amalnya berhenti. Nah, ini yang celaka. Imbangi. Beramal soleh diterima atau tidak bukan urusan kita, tapi kita berusaha agar amal kita diterima. Dengan cara apa? Ngaji, agar kita tahu, oh ternyata ada perkara-perkara yang menjadi sebab amal kita nggak diterima. Gak boleh ujub, itu tadi ujub namanya. Ujub, bangga diri dengan amalnya, gak boleh. 500 tahun, kita berapa tahun coba kesalahan kita? Andaikan di jumlah total dari balik sampai umur kita, masih amat sangat sedikit. Ya, nah itu. Wa tashkuruni katsiran, dan sungguh aku ciptakan kalian agar kalian banyak bersyukur. Wa tusabbihuni bukratan wa asila, aku ciptakan kalian agar pagi petang banyak bertasbih. Banyak zikir yang paling utama di pagi dan petang. Asila itu ada yang memahami petang itu setelah asar sore, ada yang memahami petang itu setelah maghrib. Makanya ketika ada amalan-amalan entah hizib entah apa itu ya baca pagi sore, tapi sore diartikan biasanya adalah petang, habis maghrib, habis asar. Ya bena Adam, itu tasbih kalau pagi sore. Ya bena Adam, hei anak cucunya Adam, lau anna awalakum wa akhirakum, kalau seandainya sungguh orang-orang awal kalian sampai orang-orang akhir kalian, wa jinnakum wa insakum, jin-jin di antara kalian, manusia semuanya, besar kecil, merdeka budak, berkumpul, ijtama'u, berkumpul semuanya, ala ta'ati, semuanya bertakwa, semuanya menjalankan taat, tak ada yang bermaksiat, mazada dzalika fi mulki mithqala dzarrah, sama sekali tidak menjadi bertambah kekuasaanku. Seberat darah saja enggak bertambah, enggak ada pengaruhnya. Kita beribadah kepada Allah itu enggak ada pengaruhnya. Kita muji Allah itu enggak ada pengaruhnya. Kita yang butuh Allah. Beda dengan kita dipuji 5 menit itu dada kita membusung 1 meter. Allah tidak. Andaikan kalian semua manusia dari awal sampai akhir dari kiamat, jin manusia, kecil besar, merdeka budak, berkumpul jadi satu melakukan ketaatan, tidak ada yang bermaksiat, sungguh tidak menambah kekuasaanku sedikit pun, seberat darah saja tidak ada pengaruhnya. Jadi kita menyembah Allah, kita beribadah kepada Allah itu bukan ke Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Jangan karena kita rajin ngaji kita merasa paling menghidupkan dan mensiarkan agamanya Allah. Kita diperintahkan mensiarkan agamanya Allah, jalankan. Allah janji, tapi bukan berarti Allah butuh kita. Makanya Imam An-Nawawi ketika diberi gelar oleh ulama-ulama sezamannya Muhyiddin, itu enggak mau beliau, sang penghidup agama, karena realitanya seperti itu. Dengan adanya Imam An-Nawawi lewat karya-karyanya, lewat majelis-majelisnya, lewat pencerahan-pencerahannya, ini seakan-akan agamanya Allah yang tadinya ibarat lampu redup menjadi bersinar terang, sehingga diberi gelar Muhyiddin, orang yang menghidupkan agamanya Allah ditolak. Saya nggak butuh gelar itu karena saya nggak merasa menghidupkan agamanya Allah. Lianna din, agamanya Allah itu hayyun sabitun daimun la yahtaju ila man yuhihi, kata beliau. Agamanya Allah itu sudah hidup. Agamanya Allah itu akan terus hidup. Jangan sosokan kami paling mensiarkan agamanya Allah. Kita diperintahkan mensiarkan, jalankan. Allah janjikan siapa yang menghidupkan agamaku, menolong agamaku, aku tolong dia, jalankan.
Ya ayyuhalladzina amanu apa? Tolonglah agamaku, maka aku. Bukan kok berarti Allah butuh kita, tapi Allah memberikan janji kepada siapapun yang mau menolong, menghidupkan, mensyiarkan agamanya Allah, Allah beri pertolongan pada mereka. Tapi jangan diartikan Allah butuh kita, seakan-akan kalau kita tidak yang mensyiarkan ini agamanya Allah mati. Tidak. Ini jawaban beliau. Li'anna ad-din hayyun sabitun daimun la yahtaju ila man yuhyihi. Gak layak bagiku. Kenapa? Agamanya Allah itu sudah hidup otomatis, tak perlu orang yang menghidupkannya. Ya ketepaan saja saya banyak karya kemudian kelihatan syiar, tapi bukan berarti aku yang menghidupkan agamanya Allah. Saking tawaduknya. Itu Imam An-Nawawi, karomahnya Masya Allah. Sampai mau dibunuh oleh seorang raja ini, akhirnya raja ini malah segan dan menjadi muridnya sampai mati. Itu para ulama. Ya, jadi jangan merasa dengan amal kita yang banyak itu bisa menyebabkan kekuasaannya Allah bertambah. Sama sekali tidak. Kita beramal itu untuk kita sendiri. Man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Sungguh orang yang berjihad lewat ngajinya, lewat sedekahnya, lewat ilmunya, lewat hartanya, itu sebenarnya dia jihad untuk dirinya, bukan untuk Allah. Karena innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sungguh Allah itu cukup dari pertolongan makhluknya. La ghaniyun, sebaliknya semua selain Allah butuh pertolongannya. Itulah arti sifat wajibnya Allah, qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri, beda dengan kita. Kita tak akan bisa hidup tanpa pertolongan orang lain, mulai lahir bahkan sebelum lahir sampai mati. Kita butuh pertolongan. Mati kita nggak ke kuburan sendiri. Allah tak. Ini salah satu asmanya Allah, Ya Qayyum. Ya Qayyum. Nah, saat baca itu bisa jadi karena Ismul A'zamnya Allah itu kan dirahasiakan. Bisa jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam menyusun Waqi'ah Fadilah di situ ketika menulis Ya Hayyu Ya Qayyum diulangi 30 kali, ya mungkin beliau punya pengalaman dengan Ya Hayyu Ya Qayyum, doanya diijabah. Makanya saat Ya Hayyu Ya Qayyum minta Ya Hayyu Ya Qayyum. Ismul Mu'azzam itu isim atau namanya Allah yang dirahasiakan, ya. Nah, tidak ada yang tahu. Kalau ada yang dikasih tahu bahaya itu. Makanya Imam Al-Ghazali dalam karyanya Al-Awfaq itu menjelaskan perbedaan pendapat di antara ulama. Sebenarnya Ismul Mu'azzam yang dirahasiakan itu apa sih? Yang dirahasiakan kok dibahas? Itulah ulama. Ulama memang seperti itu. Kenapa dibahas? Sebab ada dalil gitu. Jadi beliau jelaskan di sana, ada yang mengatakan Ismul A'zamnya Allah itu Ya Hayy Ya Qayyum. Ada yang mengatakan Ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Ada yang mengatakan La ilaha illa anta subhanaka inni. Nah, bisa jadi pengalaman beliau Syekh Abdul Qadir itu berdoa dengan Ya Hayy Ya Qayyum dijabah. Bisa jadi karena itu rahasia. Orang itu kalau dititipi Asma Mu'azzam bahaya. Bahaya. Nabi Musa jadi monyet, kamu jadi monyet. Monyet. Itu bahaya. Balam bin Ba'uro yang akhirnya dilaknat itu orang yang dititipi Ismu Mu'azzam. Asyik bin Barkhaya di zamannya Nabi Sulaiman yang mampu memindahkan singgasananya Bilqis ke kerajaannya Sulaiman, jaraknya 600 km dalam waktu. Nabi Sulaiman pejam, membuka mata belum sempurna buka sudah di depannya. Itu orang yang dititipi Allah Ismul Mu'azzam. Makanya bahaya kalau orang yang nggak benar dikasih itu, hari-hari monyet kamu, monyet, kera kamu, kera. Bahaya, ya. Jadi kita berjihad dengan
tenaga kita, umur kita, harta kita, kedermawan kita itu sesungguhnya adalah untuk kita sendiri. Allah enggak butuh pertolongan kita. Ya bna Adam, hai anak cucunya Adam, kama tu'di yu'dabika, sebagaimana engkau menyakiti, engkau nanti pun akan disakiti. Wa kama ta'malu yu'malu bika, sebagaimana engkau berbuat, engkau nanti pun akan dibalas sesuai perbuatanmu. Jadi kalau ingin tidak disakiti, jangan menyakiti. Jika kamu merasa digitukan itu kok sakit, ya kamu jangan menggitukan, kan begitu. Ya, itu artinya kama tu'di, sebagaimana engkau menyakiti yu'dabika, kamu akan disakiti. Hati-hati, kamu akan disakiti. Kalau tidak ingin disakiti, ya harus jangan menyakiti. Ini nasihat untuk kita semua. Nasihat yang keenam dari Allah. Lewat nasihat ini Allah ingatkan kepada kita bahwa sungguh Allah ciptakan kita ini bukan kok Allah ingin menjadikan jumlah kita yang tadinya sedikit menjadi banyak, menghibur selalu kita, ingin minta tolong kita, sama sekali enggak. Tapi Allah ciptakan kita adalah agar kita menyembahnya dengan benar, beribadah kepadanya dengan benar, bersyukur yang banyak, dan pagi petang bertasbih padanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nasihat Allah ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.